Bab 2521, ini juga pelatihan. Kaisar Beladiri tidak dapat mengetahui bagaimana situasi Julian. Dia hanya membuat beberapa analisis sederhana. Benar atau tidaknya, ia tidak begitu jelas. Mungkin, seiring meningkatnya kekuatan Julian dan membaiknya formasinya, kebenaran tentang hal ini akan terungkap. Kaisar Beladiri tidak berkata apa-apa lagi dan terus melangkah maju. Julian mengikutinya di belakangnya. Mereka sangat cepat. Dengan satu langkah, mereka melintasi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan segera muncul di kehampaan tak berujung di domain penglai. Mereka melakukan perjalanan cepat melewati kehampaan tak berujung, lalu segera meninggalkan domain penglai dan menuju domain kekacauan. Chaos Domain, alam semesta ras yang kuat. Inilah alam semesta surgawi tempat para malaikat tinggal. Di alam semesta, di kota yang makmur. Di sebuah restoran. Kaisar Beladiri minum anggur, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan di luar jendela, dan tenggelam dalam pikirannya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Julian mengeluarkan sepanci cairan Jie, mengisinya untuk Kaisar Beladiri, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kemarilah, minumlah lagi." Cairan kesengsaraan itu jelas merupakan harta karun. Tetapi, ini tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Beladiri. Meskipun energi cairan kesengsaraan kuat, namun tidak banyak membantunya. Energi yang dipancarkan cairan bencana merasuki seluruh kota. Bahkan di luar kota, orang-orang dapat merasakan keharuman yang menawan dan energi yang kuat. Energi cairan bencana terus menyebar, bahkan menarik perhatian para malaikat, bos alam semesta ini. Di luar restoran, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Makhluk-makhluk ini duduk bersila di tanah, menyerap energi yang dipancarkan oleh cairan bencana. Julian dan Kaisar Beladiri tidak menganggap serius adegan ini. Wush! Pada saat ini, beberapa cahaya sisa turun di kejauhan, dan beberapa makhluk muncul dengan beberapa penjaga. Pangeran dari suku malaikat telah tiba. Ivern muncul. Apakah anak ini di sini untuk mencuri harta karun itu? Beberapa makhluk di sekitar membicarakannya. Ivern segera keluar dari toko anggur, dan merasakan energi yang terpancar dari lantai atas restoran. Dia tak dapat menahan diri untuk menjilat bibirnya. Pangeran, jangan main-main. Seorang penjaga memperingatkan dengan hati-hati, benda yang dapat memancarkan energi seperti itu jelas bukan harta karun biasa, dan kita tidak dapat menyinggung mereka yang mengambil harta karun seperti itu. Ini alam semesta kita, wilayah kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo kita naik dan melihatnya. Ivern tampak tidak setuju. Setelah Julian mengisi secangkir cairan kesengsaraan untuk Kaisar Beladiri, Kaisar Beladiri mengambil cangkir itu, meminumnya sekaligus, dan berkata sambil tersenyum, cairan kesengsaraan yang lahir dari kesengsaraan surgawi rasanya cukup enak. Kakak suka, aku akan beri lagi. Julian mengambil lautan cairan bencana di dunia bencana. Hal itu hanya hal biasa baginya. Dia juga minum secangkir besar. Energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, mempercepat penyatuan jiwa dan tubuhnya, sementara energi yang tersisa diserap oleh tubuh baru ini. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Ivern dan beberapa penjaga naik ke lantai atas kedai minuman. Begitu Ivern melihat panci berisi cairan kesengsaraan di atas meja, ia pun menjadi cemburu, tetapi ia tetap tidak melakukan sesuatu yang gegabah karena ia tidak mengetahui latar belakang kedua orang tersebut. Dia berjalan mendekat bersama beberapa pengawal, menggenggam kedua tangannya, dan berkata, "Aku adalah pangeran klan malaikat, calon patriark klan malaikat. Kalian berdua berasal dari mana? Mengapa kalian tidak menyapaku saat datang ke wilayah klan malaikatku? Pergi." Wajah Julian menjadi gelap. Hah? Kaisar Beladiri segera menghentikan Julian dan berkata, "Saudaraku, sebagai seorang kultivator, janganlah tergesa-gesa. Setiap orang yang datang adalah tamu." Julian tertawa dan berkata, "Saya hanya takut makhluk lain akan mengganggu kakak." Tidak masalah, tidak masalah. Kaisar Beladiri berhenti sejenak, menunjuk ke sebuah kursi di sampingnya, dan berkata, "Duduklah, teman muda." Dan Ivern mengamati Julian dan Fuzen dari atas ke bawah, mencoba merasakan tingkat kultivasi mereka. Fuzen dan Julian keduanya tahu bahwa Ivern sedang merasakan wilayah mereka, dan mereka berdua menyesuaikan aura mereka. Alam Dao Duniawi. Setelah merasakan wilayah mereka, Ivern berjalan mendekat dengan senyum main-main di wajahnya, mengeluarkan pisau, dan meletakkannya langsung di atas meja. Dia berkata sambil mengerutkan kening, "Dari mana kau datang, bocah, sampai mencuri nektar klanku? Ayo, tangkaplah untukku." Beberapa penjaga segera bergegas mendekat. Julian berdiri dan hendak mengambil tindakan. "Hei," Kaisar Beladiri berhenti lagi dan memberi isyarat kepada Julian untuk duduk. Julian tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Beladiri, jadi dia ikut duduk. Beberapa penjaga menodongkan pisau ke leher Julian dan Kaisar Beladiri.
Membawa pergi. Ivern memberi perintah. Begitu saja, Julian dan Kaisar Beladiri dibawa pergi. Ivern dengan hati-hati mengambil cairan bencana di atas meja, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya. Seketika energi yang kuat memasuki tubuhnya. Semua pori-pori di tubuhnya mengendur dan dia merasa seperti sedang naik ke surga. Dia menyimpannya dengan hati-hati dan segera pergi. Klan Malaikat, Aula Utama. Pemimpin klan Aigal sedang mengobrol dengan seorang tetua dari sebuah sekte. Ivern datang berlari terburu-buru. Ayah, ayah. Ketika orang berada di luar, suaranya dapat terdengar. Wajah Aigal menjadi gelap dan dia berkata, bagaimana kamu bisa mewarisi tujuan besar di masa depan jika kamu begitu gegabah? Ivern menenangkan diri dan berkata, ayah, masih ada harapan bagi ras kita untuk bangkit. Ikutlah denganku. Aigal sedikit tertegun, lalu berkata, penatuamu, tunggu sebentar. Lalu dia meninggalkan aula bersama Ivern. Di halaman belakang, di sebuah rumah besar. Ivern mengeluarkan sebotol barang jarahan. Cairan kesengsaraan? Aigal sedikit terkejut dan bertanya, dari mana asalnya? Dia tahu tentang cairan kesengsaraan yang diproduksi selama kesengsaraan surgawi. Biasanya, pembudidaya hanya berkesempatan mendapatkan setetes saja selama kesengsaraan surgawi, tetapi sekarang dia memiliki setengah potnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ivern berkata dengan bangga, saya bertemu dengan dua orang kultivator dari alam bumi. Mereka meminum ini seolah-olah itu adalah anggur. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya, dan saya tidak tahu manfaat dari cairan kesengsaraan itu. Saya telah menangkap mereka. Mereka dapat mengambil begitu banyak, jadi mereka pasti memiliki lebih banyak. Selama kita menginterogasi mereka, kita mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Pada saat itu, klan kita akan bangkit sepenuhnya. Dao terhebat bumi, Aigal sedikit mengernyit. Itu benar. Ivern tampak bangga. Klan Malaikat, ruang bawah tanah. Julian dan Fuzen keduanya di penjara. Julian tampak bingung dan bertanya, kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Beladiri duduk bersila, dengan wajah tenang, dan berkata dengan ringan, apa itu pengalaman? Pengalaman tidak berarti bertarung. Berjalan di dunia juga merupakan pengalaman. Anda tidak harus menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ini juga semacam pelatihan, melatih kondisi pikiran Anda. Sekalipun kamu memiliki ajaran Tao yang kuat, kamu sedikit terlalu kejam dan memiliki banyak sekali kebencian di dalam hatimu. Julian sedikit berpikir. Apa yang dikatakan Kaisar Beladiri tampaknya masuk akal. Terdengar langkah kaki di luar ruang bawah tanah. Segera setelah itu, sekelompok makhluk masuk, dipimpin oleh Patriark Klan Malaikat, Aigale, diikuti oleh Aion. Setelah Aigal muncul, dia mencoba merasakan tingkat kultivasi Julian dan Fuzen, tetapi saat ini dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi mereka. Pada saat ini, butiran-butiran keringat sebesar kacang mengalir di dahinya. Boom! Dia menamparkan kepala Ivern dan berteriak, anak pemberontak, berlututlah sekarang. Ivern tercengang. Aigal pergi untuk membuka pintu penjara bawah tanah itu sendiri dan berkata dengan rendah hati, Senior, saya telah menyinggung Anda karena saya tidak mengenali Anda. Tolong hukum saya. Bab 2522, Transendensi Kekacauan. Melihat Aigal, Julian juga sedikit tertegun. Dalam ingatannya, Aigal sudah meninggal. Dia memikirkannya dan segera mengetahui alasannya. Ketika Dao Surgawi alam kekacauan runtuh sebelumnya, alam kekacauan berada dalam kekacauan, banyak hal yang tidak diketahui terjadi, dan beberapa makhluk mati dibangkitkan. Julian tidak terlalu terkejut tentang hal ini. Ketika Aigal muncul, dia tidak bisa lagi melihat Julian dan Fuzen. Dia segera tahu bahwa kedua orang ini adalah makhluk yang sangat kuat dan para malaikat tidak akan mampu menyinggung mereka. Ivern tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah kekuatan dahsyat menghancurkannya dan dia terjatuh berlutut di tanah. Tolong hukum aku, Senior. Aigal membuka mulutnya, lalu segera mengeluarkan cairan kesengsaraan itu, menyerahkannya dengan kedua tangan, dan berkata, cairan kesengsaraan Senior, aku kembalikan sepenuhnya. Julian melirik Kaisar Beladiri dan menunggu dia mengungkapkan pendapatnya. Kaisar Beladiri perlahan berdiri, meregangkan tubuhnya, membantu Ivern berdiri dari posisi berlutut, menatap Aigal, dan berkata, ini hanya masalah kecil, kenapa harus repot-repot? Bangunlah. Ivern masih sedikit bingung, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dua orang di depannya benar-benar pria yang kuat. Kaisar Beladiri tidak mengambil cairan kesengsaraan itu, tetapi berbalik dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Ini untukmu. Julian berkata dengan santai, lalu mengikuti di belakang Kaisar Beladiri.
Setelah berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Julian teringat pada seorang wanita dari klan malaikat, dia adalah Alisa. Suatu ketika, saat dia sedang sangat lemah, dia berinteraksi dengan Alisa. Menengok kembali masa lalu, Julian tersenyum tipis saat mengenang peristiwa masa lalu ini. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Sekarang kita sudah di sini, mari kita lihat Gunung Eden. Julian bergumam pelan. Gunung Eden, di manakah itu? Kaisar bela diri di depan tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan bertanya. Julian tersenyum dan berkata, kediaman Putri Bidadari. Saya mengerti. Kaisar bela diri tersenyum jahat. Julian terdiam. Dia melangkah maju, dan setelah satu langkah, dia sudah berada di Gunung Eden. Ada sebuah danau di puncak Gunung Eden. Ada sebuah pulau di tengah danau, dan di pulau itu terdapat beberapa bangunan. Di sebuah halaman, seorang wanita cantik bergaun putih memegang dagunya dengan kedua tangan, menatap danau tenang di depannya dengan linglung. Putri, apa yang sedang kamu pikirkan? Seorang pembantu cantik berdiri di belakangnya. Tidak, tidak ada apa-apa. Alisa bereaksi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, ayo jalan-jalan denganku. Ya, Putri. Pada saat itu, seorang pria muncul di depannya. Ini adalah Julian dengan penampilan yang berubah. Begitu Julian muncul, Fuzen muncul. Fuzen menatap Alisa yang cantik dan memuji. Ya, dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Kemunculan makhluk itu secara tiba-tiba membuat Alisa sedikit tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap dua tamu tak diundang di depannya dengan hati-hati. Aigal juga muncul, tetapi dia berada di luar istana dan tidak berani masuk. Dia tampak bingung, aneh, apa yang dilakukan kedua senior ini di Gunung Eden? Kamu, siapa kamu? Alisa menatap Julian dan Fuzen dengan waspada. Kaisar bela diri menatap Alisa, tersenyum, dan berkata, tidak buruk, dia cantik. Kali ini saat aku keluar, aku kekurangan pembantu, jadi kaulah orangnya. Pembantu? Alisa mengerutkan kening. Dia adalah putri dari klan malaikat, agung dan berkuasa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembantu orang lain? Alisa, keberuntunganmu telah datang, mengapa kamu tidak segera menyetujuinya? Julian berkata sambil tersenyum. Keluarlah, atau aku tidak akan bersikap sopan. Wajah Alisa berubah muram. Kaisar bela diri menghela napas pelan dan berkata, karena kamu tidak bahagia, lupakan saja. Aku tidak akan pernah memaksa makhluk hidup manapun. Pada saat itu, Aigal berlari masuk tepat pada waktunya dan berkata sambil tersenyum, senior, saya setuju atas nama putri saya. Ayah, Alisa mengerutkan kening. Aigal mengabaikannya, menatap Kaisar bela diri, dan bertanya sambil tersenyum, dari mana asalmu, senior? Sekte Pencuri Surga. Kaisar bela diri berbicara dengan tenang, lalu melambaikan tangannya dengan santai, memperlihatkan kartu undangan di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke Aigal dan berkata, ini adalah kartu undangan dari Sekte Pencuri Surgaku. Dengan kartu undangan ini, kamu bisa pergi ke Sekte Pencuri Surgaku untuk berpartisipasi dalam acara besar Pencuri Surga. Sekte Pencuri Surga. Aigale mengerutkan kening. Dia telah mendengar hampir semua sekte tersembunyi di 10 alam tak berujung. Karena, semenjak Chaos menjadi penguasa keabadian, sekte-sekte tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke dunia dan menampakkan diri di keabadian, tetapi dia belum pernah mendengar tentang yang disebut Sekte Pencuri Surga. Tanggalnya tertulis di undangan. Terserah Anda mau datang atau tidak. Kaisar bela diri berkata dengan ringan. Setelah membagikan undangan, dia berbalik dan pergi. Julian juga mengikutinya dan pergi. Aigal ditinggalkan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dan Alisa kehilangan kesempatan besar. Setelah meninggalkan klan malaikat, Julian mengikuti Kaisar bela diri untuk berkeliling di domain kekacauan. Kaisar bela diri sangat rendah hati dan setiap kali bertemu beberapa sekte dan keluarga, ia akan membagikan undangan ke Sekte Pencuri Surga. Setelah menjelajahi sekitar Chaos Free Domain, mereka menuju ke domain lainnya. Tujuan mereka adalah beberapa sekte, keluarga, dan sekolah Tao yang kuat. Julian tidak bertanya kemana Kaisar bela diri pergi, dia hanya mengikutinya dengan tenang. Setelah jangka waktu tertentu, jiwanya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Di suatu tempat di alam atas, Julian duduk bersila di puncak gunung. Auranya semakin lama semakin kuat. Kaisar bela diri berdiri di samping sambil tersenyum dan berkata lembut, jiwa telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh. Jiwa Julian sepenuhnya menyatu dengan tubuh barunya. Jiwanya terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuhnya dan setiap bagian tubuhnya. Pada saat ini,
kultivasinya telah pulih ke kondisi puncak sebelum kematiannya dan mencapai alam kekacauan. Dia masih berlatih saat ini. Memanfaatkan periode ketika jiwa dan raganya menyatu sepenuhnya untuk berlatih, ia memahami sepertiga teknik perbaikan langit dan memperoleh wawasan tentang misteri utama alam semesta yang tak berujung. Ada formasi waktu di sekitar tubuhnya. Dia berlatih dalam formasi waktu, dan auranya terus membaik. Tak lama kemudian, ia mencapai taraf transendensi kekacauan dari taraf kekacauan yang tiada akhir. Setelah mencapai alam transendensi kekacauan, dia menahan auranya, berdiri dari tanah, dan membubarkan formasi waktu. Bagus. Kaisar Beladiri tersenyum dan memuji, kamu telah mencapai alam transendensi kekacauan. Jiwa dan tubuhmu sangat kuat, dan pemahamanmu tentang Tao juga sangat tinggi. Sekarang jalan kultivasimu akan sangat mulus. Selama kamu mencapai tingkat kekuatan, kamu akan mampu menembus alam. Julian meregangkan otot-ototnya dan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Garis keturunanmu cukup kuat. Lihat apakah kau bisa mencapai level ke-12 dari dunia bela diri. Kata Kaisar Bela Diri. Oke. Julian kemudian duduk bersila di tanah dan mengaktifkan kondisi kebebasan, yang merupakan kondisi seni bela diri. Dia langsung memasuki alam ke-11. 3 lingkaran cahaya muncul di permukaan tubuh. Lingkaran yang melambangkan tubuh, lingkaran yang melambangkan jiwa, dan lingkaran yang melambangkan garis keturunan disebut bunga Tao. Melihat pemandangan ini, Kaisar Bela Diri berkata, sangat mudah untuk memasuki ranah ke-12 seni bela diri. Gabungkan 3 bunga untuk membentuk kekuatan baru dan mencapai ranah baru. Saya menyebut kondisi ini sebagai kondisi kesatuan Dao dan bunga. Di bawah bimbingan Kaisar Bela Diri, Julian mulai berlatih dan mengaktifkan integrasi 3 bunga yang mewakili esensi, energi, dan jiwa. Bab 2523, aku akan mulai berpura-pura. Alam kebebasan dan Taoisme, juga dikenal sebagai alam seni bela diri, diciptakan oleh Kaisar Bela Diri. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami dunia seni bela diri selain dia. Di bawah bimbingannya, latihan Julian menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tak lama kemudian, ia mencapai tingkat ke-12 seni bela diri. Kini tubuh dan jiwanya telah memenuhi syarat untuk alam ke-14 atau bahkan ke-15. Satu-satunya yang hilang adalah garis keturunannya. Selama garis keturunannya ditingkatkan, ranah bela dirinya akan meningkat pesat. Hal yang sama berlaku pada wilayah kultivasinya sendiri. Pemahamannya tentang Tao sangat tinggi. Asal dia meningkatkan kekuatannya, dia akan mampu menerobos. Ya, lumayan. Kaisar Bela Diri tersenyum dan mengangguk, berkata, kamu telah memasuki alam ke-12 alam bela diri. Sekarang kamu hanya perlu mengolah kekuatan garis keturunanmu dan meningkatkan kekuatan Daomu sendiri. Julian membubarkan auranya sendiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih, Saudara Fuzen, atas bimbinganmu. Kaisar Bela Diri berhenti sejenak dan berkata, itu hanya pertukaran kepentingan. Ngomong-ngomong, kemana tujuanmu selanjutnya? Julian bertanya. Kaisar Bela Diri berkata, ada banyak sekte yang kuat di alam langit atas. Mari kita pergi ke sekte langit atas terlebih dahulu, lalu pergi ke beberapa sekte yang tersembunyi. Sebelumnya, kita hanya memberikan undangan secara acak. Selanjutnya, aku akan mencari beberapa sekte yang benar-benar kuat untuk memberikan undangan. Selanjutnya, aku akan mulai pamer. Petik 2. Julian terdiam. Ayo pergi. Kaisar Bela Diri melangkah maju. Ia menunjukkan sikap bebas dan tanpa beban lalu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Julian mengikutinya dari belakang dan bertanya, kakak, apakah kamu juga kenal bebas dan mudah? Kaisar Bela Diri tersenyum tipis dan berkata, itu hanya kekuatan magis dalam kitab suci surgawi bela diri. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Luar biasa. Julian mengacungkan jempol dan memuji, Astan telah menyadari kebebasan, yang merupakan keterampilan paling membanggakan dalam hidupnya. Kaisar Bela Diri berkata dengan tenang, selama seseorang telah mengolah alam bela diri dan mencapai kondisi pikiran tertentu, seseorang dapat memahami apa yang disebut kebebasan dan kemudahan. Namun, dalam kitab suci surgawi bela diri saya, ini tidak disebut kebebasan dan kemudahan. Bebas dan mudah Zai, itulah nama yang kau berikan pada Astan. Nama sebenarnya dari kekuatan sihir ini adalah Lingkong. Benarkah begitu? Julian tiba-tiba menyadari. Keduanya melakukan perjalanan cepat melalui kehampaan yang tak berujung dan segera tiba di alam semesta tempat gerbang langit atas berada. Di luar gerbang surga, Kaisar Bela Diri meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan lembut, penguasa sekte langit atas ini telah mencapai alam transendensi kekacauan, dan dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Mulai sekarang, aku akan mulai bertindak.
Kakak, pukul aku pelan-pelan. Julian tidak dapat menahan diri untuk berkata. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Kaisar Beladiri tersenyum. Seketika, dia berseru dengan suara nyaring, Fu Zhen dari Sekte Pencuri Surga datang ke sini untuk memberi penghormatan ke gunung. Suara Kaisar Beladiri bergema. Saat suara itu datang, seorang wanita berjalan keluar dari formasi gerbang langit atas. Wanita itu mengenakan gaun ungu dan sangat cantik. Di belakangnya ada sejumlah lelaki tua, semuanya merupakan tetua Sekte Langit Atas. Ziwei. Melihat Ziwei, Julian tidak dapat menahan diri untuk maju beberapa langkah. Dia ingin mengenalinya, tetapi ketika dia teringat apa yang dikatakan Kaisar Beladiri, dia melangkah mundur. Siapa yang berani datang ke gerbang langit atasku untuk menimbulkan masalah? Wajah Ziwei muram. Chaos Realm, lumayan. Kaisar Beladiri menatap Ziwei sambil tersenyum dan berkata, Nona, aku masih kekurangan pembantu saat keluar kali ini. Bagaimana kalau kau menjadi pembantuku? Kakak, jangan. Julian yang ada di belakangnya berbicara tepat pada waktunya, lalu menyampaikan suaranya, kawan lama, berikan aku sedikit wajah. Oh. Kaisar Beladiri berbalik dan melirik Julian di belakangnya, lalu tersenyum penuh arti. Dia terbatuk beberapa kali, lalu berkata dengan serius, saya adalah murid Sekte Pencuri Surga. Saya diperintahkan untuk datang ke sini untuk menyampaikan undangan dan mengundang Sekte Langit Atas untuk datang ke Sekte Pencuri Surga untuk berpartisipasi dalam acara besar Pencuri Surga. Begitu Kaisar Beladiri muncul, ia meminta Ziwei untuk menjadi pembantunya. Ziwei sombong dan angkuh, dan sekarang setelah dia memasuki alam kekacauan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kau begitu sombong hingga ingin aku menjadi pembantumu. Kau tidak memenuhi syarat. Lagi pula, aku belum pernah mendengar tentang Sekte Tianduo. Aku tidak akan pergi ke sana. Kaisar Beladiri berbalik dan melirik Julian, merentangkan tangannya tanpa daya, dan berkata, aku sudah memberimu banyak muka, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kalau begitu, bersikaplah lembut dan jangan menyakiti siapapun. Julian berkata dengan suara rendah. Saat berikutnya, Kaisar Beladiri telah bergerak dan muncul di depan Ziwei dalam sekejap. Sebelum Ziwei bisa bereaksi, dia terhempas oleh aura yang kuat. Akan tetapi, sebelum dia terjatuh ke tanah, dia ditangkap oleh aura Kaisar Beladiri dan berdiri tegak di tanah. Ziwei merasa ngeri. Orang di depannya pastilah orang yang memiliki kekuatan super. Dia, yang telah memasuki alam kekacauan dan ketidakterbatasan, sebenarnya sedang dipermainkan sesuka hatinya. Kamu, siapa kamu? Dia menatap Kaisar Beladiri. Bukankah sudah kubilang, Fu Zhen dari Sekte Pencuri Surga, kau bisa memanggilku Kaisar Beladiri. Kaisar Beladiri berkata sambil tersenyum. Seketika, dia berkata, apakah pemimpin Sekte Langit Atas ada di sini? Bisakah kamu keluar dan menemuiku? Pemimpin Sekte sedang menyendiri dan tidak mau menerima tamu. Kata Ziwei. Saya, Sang Kaisar, datang sendiri. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat saya? Keluarlah sekarang. Kaisar Beladiri menghentakkan kakinya ke tanah. Boom! Bumi mulai bergetar. Gunung suci tempat seluruh gerbang langit atas berada mulai bergetar, tetapi kendali kekuasaan Kaisar Beladiri tetap ada, sehingga gerbang langit atas hanya bergetar hebat tetapi tidak runtuh. Siapa yang berani membuat masalah di gerbang langit atasku? Sebuah suara datang dari gerbang surga. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berpakaian hijau muncul di langit di atas Chang'an. Kaisar Beladiri melihatnya dan menjentikkan jarinya pelan. Dalam sekejap mata, sebuah kekuatan dahsyat muncul, yang langsung menyegel Stuttgart, yang berada di alam transendensi kekacauan. Stuttgart disegel di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tahu bahwa lelaki di hadapannya adalah lelaki kuat, seseorang yang tidak mampu dia singgung. Senior, kita bisa membicarakan sesuatu. Stuttgart langsung bicara, tanpa ada sedikit pun kesombongan seperti sebelumnya. Turun. Kaisar Beladiri melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh Stuttgart yang tersegel di udara langsung ditarik ke bawah, dan jatuh dengan keras ke tanah, mematahkan semua tulang di tubuhnya. Kekuatan jatuhnya sangat kuat, tetapi tidak merusak tanah. Wajah Stuttgart tampak kesakitan. Dia tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Dia berkata dengan lemah, Senior, saya tidak tahu bagaimana saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Para tetua dan orang kuat Sekte Langit Atas lainnya semuanya tercengang. Inilah pemimpin sekte mereka, yang tingkat kultivasinya telah mencapai alam transendensi kekacauan, tetapi sekarang dia dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Apa asal-usul pria ini? Kaisar Beladiri melambaikan tangannya dengan santai, dan undangan dari Sekte Pencuri Surga muncul. Ini adalah undangan dari Sekte Pencuri Surga, mengundang Sekte Langit Atas untuk pergi ke Sekte Pencuri Surga dan berpartisipasi dalam upacara besar Pencuri Surga.
Setelah berkata demikian, undangan itu terbang menuju pohon pinus. Segel Stuttgart juga terangkat, dan dia berdiri, menerima undangan itu dengan patuh, dan berkata dengan hormat, ya, saya pasti akan pergi ke Sekte Pencuri Surga secara langsung untuk berpartisipasi dalam acara Pencuri Surga. Menghadapi Kaisar Bela Diri, Stuttgart sama sekali tidak menunjukkan emosinya. Tatapan mata Kaisar Bela Diri tertuju pada Ziwei, dengan senyum cerah di wajahnya, gadis kecil, putra Sekte Pencuri Surgaku telah jatuh hati padamu. Apakah kau bersedia menikah dengan orang Sekte Pencuri Surga? Mendengar ini, Julian langsung menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku jatuh cinta padanya? Aku sudah punya istri. Bab 2524, terkenal di 10 wilayah. Setelah disesuaikan beberapa kali, Ziwei menjadi marah. Namun dia marah tetapi tidak bisa melampiaskannya. Karena laki-laki di depannya ini bisa dengan mudah menindas bahkan pemimpin Sekte Langit Atas, apalagi dirinya. Bagaimana saya bisa memperoleh berkat seperti itu? Ziwei menekan amarah di hatinya dan berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Kau telah kehilangan kesempatan. Kaisar Bela Diri tampak menyesal, lalu berbalik dan pergi. Julian juga menghela napas lega. Dia benar-benar takut Kaisar Bela Diri akan melakukan kesalahan. Melihat mereka pergi, Ziwei menghela napas lega. Stuttgart juga menghela napas lega. Tuan, dari mana Sekte Pencuri Surga ini berasal? Ziwei bertanya. Stuttgart menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Itu seharusnya sekte tersembunyi yang belum pernah terungkap. Ini terlalu kuat. Ziwei masih ketakutan. Itu benar-benar kuat. Stuttgart juga mengerutkan kening. Dia telah memasuki Chaos Transcendence Realm, tapi kini dia dengan mudahnya dihancurkan. Julian pergi bersama Kaisar Bela Diri. Di bawah kepemimpinan Kaisar Bela Diri, Julian datang ke sekte tersembunyi di alam langit atas. Sekte ini berasal dari era Kaisar Manusia dan telah disembunyikan dari dunia sebelumnya. Meskipun sudah keluar sekarang, para pengikutnya belum banyak bergerak di dunia luar. Gerbang kabut tersembunyi. Kaisar Bela Diri muncul di luar gerbang sekte kabut tersembunyi. Dia memandang prasasti batu di luar gerbang dan bergumam pelan. Kemudian dia menatap Julian dan berkata, kamu membutuhkan banyak ramuan surgawi dan duniawi untuk meningkatkan garis keturunan dan kekuatanmu sendiri. Sekte kabut tersembunyi adalah sekte yang kuat dan seharusnya memiliki banyak ramuan surgawi dan duniawi. Bagaimana kalau kita pergi dan merampoknya? Hati Julian tergerak, lalu dia berkata dengan wajah malu, apa bedanya ini dengan perampokan? Bengah. Kaisar Bela Diri langsung mengutuk, kami hanya minum obat mujarab, kami tidak akan menyakiti siapapun. Obat mujarab itu diciptakan secara alami oleh Wu Jin dan digunakan untuk melayani para biksu. Julian setuju dengan pernyataan Kaisar Bela Diri. Segala yang dikatakannya tampak masuk akal, membuatnya mustahil baginya untuk membantahnya. Ikuti saja perintah dari kakak, kata Julian. Dia juga ingin merebut ramuan langit dan bumi, tetapi karena Kaisar Bela Diri mengikutinya, dia malu melakukannya. Sekarang setelah Kaisar Bela Diri menyinggungnya, tidak ada yang lebih baik lagi. Setelah ragu sejenak, dia menyetujui permintaan Kaisar Bela Diri. Berjalan. Kaisar Bela Diri tersenyum tipis dan berjalan menuju gerbang kabut tersembunyi. Begitu dia mendekat, dia menyentuh formasi itu. Akan tetapi, formasi perlindungan gunung milik Sekte Kabut tersembunyi bagaikan sebuah dekorasi bagi Kaisar Bela Diri. Dia bahkan tidak perlu berusaha keras untuk menghancurkan pembentukan sekte tersembunyi ini. Julian bepergian bersama Kaisar Bela Diri ke berbagai tempat yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan di antara beberapa sekte dan keluarga kuno. Kemanapun mereka pergi, kebun obat milik keluarga-keluarga kuat ini hampir seluruhnya dijarah. Berita tentang Kaisar Bela Diri dan Putra Suci Sekte Pencuri Surga juga menyebar tanpa disadari. Sekte Pedang dirampok. Apakah Sekte Pedang juga menjadi korban pembunuhan Sekte Pencuri Surga? Benar sekali. Pemimpin sekte-sekte pedang dikalahkan dalam satu gerakan, dan Putra Suci Sekte Pencuri Surga mengosongkan kebun obat milik sekte-sekte pedang, bahkan tidak menyisakan satupun obat spiritual berkualitas rendah. Berita terbaru adalah Kaisar Bela Diri dari Sekte Pencuri Surga dan Putra Suci telah pergi ke Gunung Tianzhao. Nenek moyang Gunung Tianzhao pernah terluka parah oleh Zhang Taichu, dan tidak mudah baginya untuk pulih dari luka tersebut, tetapi sekarang dia terluka lagi. Gunung Shenyuan juga dirampok. Di alam yang tak berujung, beberapa sekte yang kuat semuanya telah menderita bencana. Mereka semua menderita di tangan Kaisar Bela Diri dan Julian. Akan tetapi, mereka hanya menginginkan ramuan itu dan tidak ingin mencelakai nyawa siapapun.
Setelah kurun waktu tertentu, reputasi Sekte Pencuri Surga, Kaisar Beladiri, dan Putra Suci Sekte Pencuri Surga bergema di 10 wilayah yang tak berujung. Para orang kuat di 10 wilayah semuanya menebak-nebak asal-usul Sekte Pencuri Surga dan tujuan Sekte Pencuri Surga mengadakan acara Pencuri Surga. Setelah bepergian beberapa saat, Julian dan Kaisar Beladiri kembali ke alam kekacauan lagi. Mereka telah menjelajah seluruh alam yang tak berujung, dan kini saatnya untuk melawan kekacauan. Domain kekacauan, di suatu tempat. Julian duduk bersila di ruang terbuka. Ada formasi waktu di sekitar tubuhnya. Dia berlatih serius dalam formasi waktu. Setelah menjarah ramuan dari berbagai sekte dan keluarga di 10 wilayah, Julian memurnikan dan menyerap semuanya. Kekuatannya sendiri terus meningkat, dan kekuatan garis keturunannya juga terus meningkat. Kali ini, tujuannya mundur adalah untuk menerobos ke alam kekacauan dan alam bela diri tingkat 13. Tanpa kejutan apapun, dia dengan mudah memasuki alam kekacauan dan alam bela diri tingkat ke-13, dan kekuatannya mencapai tingkat baru. Terlalu cepat. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Beladiri terkejut dengan kecepatan latihan Julian. Dia belum pernah melihat makhluk yang berkembang biak secepat itu sebelumnya, dan menerobos alam itu semudah meminum air. Terutama bidang seni bela diri. Dialah yang menciptakan dunia bela diri, jadi dia sangat jelas tentang betapa sulitnya untuk berkembang. Namun, Julian telah meningkat dari alam ke-11 ke alam ke-13 dalam waktu singkat. Jika dia terus melaju dengan kecepatan ini, dia akan segera bisa mencapai alam ke-14 dan mencapai alam yang sama dengannya. Faktanya, Julian akan mencapai level ke-15 sebelum dia. Memikirkan hal ini, Kaisar Beladiri merasa tertekan. Dialah yang menciptakan alam bela diri. Jika Julian menjadi yang pertama memasuki alam ke-15, sebagai pendiri, bagaimana dia akan menampilkan wajahnya? Julian memasuki alam kekacauan dan alam ke-13 alam bela diri. Dia menahan napas, menyingkirkan formasi waktu, menatap Kaisar Bela Diri yang tertekan, dan bertanya, "Saudaraku, ada apa denganmu?" Tidak, tidak ada apa-apa. Kaisar Bela Diri bereaksi dan berkata, "Aku hanya menghitung harta apa yang kau butuhkan untuk segera meningkatkan garis keturunanmu dan mencapai tingkat ke-14 alam bela diri. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" Julian langsung tertarik. Kaisar Beladiri duduk di atas batu dan berkata, "Kali ini kami menjarah ramuan surgawi dan duniawi dari banyak sekte di alam 10 tak terbatas untuk membantumu memasuki alam segudang kekacauan dan alam ke-13 seni bela diri. Tidak banyak harta yang tersisa di alam tak terbatas, yang tidak cukup untuk mendukungmu memasuki alam kembalinya kekacauan dan alam ke-14 seni bela diri. Jika kamu berlatih selangkah demi selangkah, itu akan memakan waktu lama." Langsung ke intinya. Kaisar Beladiri tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar berhasil mengetahuinya. Ada obat ajaib dari surga dan bumi di klan Chaos." Benar-benar, Julian langsung tergerak. Kaisar Beladiri berkata, obat ajaib surga dan bumi ini muncul setelah klan Chaos menjadi penguasa keabadian. Setelah klan Chaos menjadi penguasa keabadian, klan Chaos mengumpulkan keberuntungan yang tak terbatas. Obat ajaib surga dan bumi ini dibentuk oleh pengumpulan keberuntungan dunia. Obat ini disebut bunga keberuntungan, tetapi Kaisar Beladiri mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, meskipun bunga keberuntungan itu ajaib, itu tidak cukup untuk memungkinkanmu memasuki alam Chaos Return to Origin dan alam bela diri ke-14. Selanjutnya, kita masih harus pergi ke alam semesta manusia, Gunung Hongmeng, dan Gunung Penyesalan. Ada ramuan langka di dalamnya. Setelah memperoleh semuanya, itu seharusnya dapat membantumu memasuki alam Chaos Return to Origin dan alam bela diri ke-14. Jadi, kau akan menantang klan Chaos, istriku Sarah, Zhang Taichu, dan Kaisar Penyesalan. Kaisar Beladiri tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah ini tujuan utama kedatanganku kali ini?" Mereka semua dalam kondisi Chaos Return to Unity, kau yakin? Julian bertanya. Kaisar Beladiri tersenyum tipis, berdiri, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, ayo pergi ke Chaos dulu." Bab 2525, Penindasan. Wilayah Kekacauan, Klan Kekacauan. Meskipun Chaos dikalahkan berkali-kali, dia menguasai Heart of Infinity, jadi bagaimanapun juga dia adalah Lord of Infinity. Meskipun ia dikalahkan beberapa kali, pamornya di Infinity masih sangat tinggi. Klan Chaos masih merupakan tanah suci yang tak berujung untuk budidaya. Di luar Gunung Chaos,
Dua pria datang dan muncul di luar gerbang gunung. Bagaimana saya harus memulainya? Kaisar Beladiri berkata dengan raut wajah gelisah, bagaimana aku harus memulainya agar aku bisa terlihat rendah hati dan sok penting? Apapun yang kamu inginkan. Setelah mengikuti Kaisar Beladiri selama beberapa waktu, Julian memiliki pemahaman umum tentangnya. Dia pria yang temperamen. Aku melakukan segala sesuatu berdasarkan suasana hatiku, tapi aku punya batasanku sendiri dan aku tidak akan pernah membunuh dengan mudah. Selama bepergian melalui dunia yang tak berujung, Kaisar Beladiri tidak pernah membunuh satupun makhluk hidup. Ya. Kaisar Beladiri segera mendapat ide dan berkata, "Nak, kali ini terserah padamu. Kau akan mewakiliku untuk mengirimkan pernyataan perang kepada klan Chaos." Saya? Julian tercengang. Ya, saya akan mundur dulu. Saya akan muncul setelah surat tantangan Anda muncul. Kaisar Beladiri berkata demikian dan menghilang di tempat. Julian tampak tertekan. Dengan pikirannya, dia membuat deklarasi perang, lalu berjalan menuju Gunung Kekacauan dan muncul di luar gerbang gunung. Putra suci Sekte Pencuri Surga memberi penghormatan ke gunung. Suara Julian bergema. Di luar gerbang gunung, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang berlatih di sini. Ketika tiga kata, Sekte Pencuri Surga, bergema, semua makhluk ini terkejut. Apakah Sekte Pencuri Surga telah tiba? Baru-baru ini, Sekte Duotian menjadi sangat terkenal, menyebar ke banyak sekte di 10 wilayah. Semua sekte ini telah dirampok habis. Sekte Pencuri Surga ini sangat berani. Tidakkah mereka tahu bahwa ini adalah klan Chaos, dan bahwa pemimpin klan Chaos adalah penguasa keabadian? Banyak sekali mata yang tertuju pada Julian. Suara Julian bergema di seluruh klan Chaos. Duan diganggu oleh Zhang Taichu, dan sekarang luka-lukanya belum pulih. Dia masih dalam tahap pemulihan, dan dia belum pernah mendengar tentang Sekte Pencuri Surga. Dia belum pernah mendengarnya, tapi Dunsing pernah. Pada saat ini, Dunsing sangat ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan memberitahu ayahnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak memberitahu Duan terlebih dahulu. Sebab, dalam pemahamannya, ketika Sekte Pencuri Surga pergi ke sekte lain, mereka akan langsung menerobos formasi gerbang gunung untuk masuk. Tetapi ketika mereka datang ke klan Chaos, mereka akan dengan patuh memberi penghormatan ke gunung, yang menunjukkan bahwa Sekte Pencuri Surga takut pada klan Chaos. Wush! Di luar gerbang gunung, seberkas cahaya putih jatuh ke tanah. Cahaya putih berkumpul membentuk seorang wanita cantik. Dia adalah Dunsing dari klan Chaos. Dunsing memandang Julian di luar gerbang gunung. Penampilan Julian telah berubah dan dia tidak dapat mengenalinya sebagai Julian. Putra suci Sekte Pencuri Surga telah datang mengunjungi klan Chaos. Siapakah kamu? Julian bertanya dengan nada sok. Dunsing datang, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, aku adalah Dewi Klandun. Dunsing adalah ayahku. Ayahku sedang menyendiri. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Saya di sini untuk mengirimkan surat tantangan kepada Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Silakan keluar, kalian semua. Julian bicara lembut, lalu melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah surat perang muncul, tergantung horizontal di atas klan kekacauan. Pernyataan perang ini diubah oleh Julian menggunakan prasasti dan mengandung tekanan yang sangat mengerikan. Tekanan itu menghancurkan seluruh klan kekacauan dan bentuk kekacauan tidak dapat menahan tekanan itu dan langsung berlutut di tanah. Siapa yang berani bertindak liar di klan Chaosku? Teriakan keras terdengar dari area terlarang klan Chaos. Segera setelah itu, sebuah kekuatan yang dahsyat datang menghancurkan dan langsung menghancurkan deklarasi perang yang telah dicetuskan Julian. Apakah menurutmu klan Chaos itu lemah? Mengapa kau menantangku? Terdengar raungan marah, lalu proyeksi Duan muncul. Proyeksi ini muncul di atas klan kekacauan, menatap Julian di luar gerbang gunung.
Auranya begitu kuat sehingga semua makhluk Chaos terkejut. Sesuai dugaan, kau adalah penguasa keabadian. Napas ini terlalu mengerikan. Namun, menghadapi tekanan ini, Julian tidak peduli sama sekali. Dia berbalik dan melihat ke belakangnya, lalu berteriak, "Saudaraku, jika kamu tidak muncul, aku akan dipukuli sampai mati oleh klan Chaos. Siapa yang berani menyakiti saudaraku?" Teriakan dingin terdengar dari kehampaan yang jauh. Saat suara itu datang, kekosongan retak dan seekor naga emas muncul. Di atas kepala naga emas itu berdiri seorang pria. Dia adalah Kaisar Bela Diri. Dia menciptakan naga emas menggunakan prasasti tersebut. Dia merasa bahwa cara berpenampilan seperti ini sangat mengesankan. Dia muncul menunggangi naga emas di luar klan Chaos. Saya meminta putra suci sekte saya untuk menyampaikan deklarasi perang. Siapa yang berani mempermalukan putra suci sekte saya? Kaisar Bela Diri berkata dengan suara dingin. Julian menunjuk proyeksi di udara dan berkata, "Itu dia." Hem. Kaisar Bela Diri melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan dahsyat menyapu, dan proyeksi kekacauan hancur dalam sekejap. Saat proyeksi itu hancur, seluruh formasi perlindungan gunung klan Chaos mulai bergetar, lalu hancur total. Formasi perlindungan gunung yang didirikan klan Chaos hancur berantakan. Adegan ini membuat takut makhluk-makhluk yang bergabung dalam klan Chaos. Adegan ini membuat makhluk-makhluk yang berlatih di luar klan Chaos ketakutan. Engah. Klan Chaos, tempat suci. Kekacauan memuntahkan seteguk darah. Dia belum pulih dari luka-lukanya, dan proyeksi hantunya dihancurkan oleh Kaisar Bela Diri, yang memengaruhi luka-lukanya. Tetapi sekarang musuh sudah di depan pintunya, tidak ada alasan baginya untuk mundur. Dia langsung muncul. Muncul di atas klan Chaos. Memegang hati tak berujung, aura di tubuhnya langsung menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, dia menggunakan hati tak berujung untuk memanggil kekuatan Dao Surgawi 10 alam. Begitu dia menggunakan kekuatan 10 alam Surgawi Dao, dia terdeteksi oleh para orang kuat teratas di 10 alam. Bagaimana klan Chaos memobilisasi kekuatan 10 alam Surgawi Dao? Apakah kamu menghadapi musuh yang kuat? Klan Kekacauan. Duan berdiri di atas klan Chaos. Wajahnya muram dan menakutkan. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah menurutmu klan Chaosku mudah diganggu?" Kaisar Bela Diri berkata dengan tenang, "Di antara 4 kaisar yang tak ada habisnya saat ini, tampaknya hanya kamu yang lebih mudah diganggu." 4 kaisar yang ia maksud adalah Duan, Sarah, Zhang Taichu, dan Wutian yang tidak dikenal. Anda. Wajah Duan menjadi pucat. Surat tantangan telah terkirim. Anda menghancurkannya, yang berarti Anda menerima tantangan tersebut. Kaisar Bela Diri berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu telah menerima tantangannya, maka ambillah tindakan. Aku tidak peduli dengan sekte Tiandu atau kaisarmu. Karena kita ingin bertarung, mari kita bertarung di kehampaan yang tak berujung." Suara-suara marah Duan bergema. Belum. Kaisar Bela Diri berbicara dengan tenang. Saat dia berbicara, suatu kekuatan dahsyat berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan ini membentuk beberapa prasasti misterius yang menari-nari di telapak tangannya. Seni bela diri dan keterampilan surgawi. Kaisar Bela Diri berbicara dengan lembut. Saat dia membuka mulutnya, dia menamparkan balik dengan tangannya. Tulisan di telapak tangannya terbang cepat dan membentuk gunung yang nyata. Duan mengangkat hati mereka yang tak berujung, dan para dao surgawi dari 10 alam berkumpul bersama, ingin melawan. Gemuruh. 10 alam surgawi Dao secara bertahap runtuh di bawah kekuatan penghancur dari kekuatan surgawi Dao Bela Diri. Duan terkena serangan langsung dan tertimpa gunung. Serangan Kaisar Bela Diri sangat kuat, tetapi tidak melukai kekosongan. Hanya satu orang dari klan Chaos yang tertimpa dan terjepit di bawah gunung. Bahkan area lain dari klan Chaos tidak hancur. Pemandangan ini mengejutkan semua makhluk di sekitarnya.
Bahkan Julian pun tercengang. Dia adalah Duan yang memegang hati tak berujung, kekuatan Chaos Return to One Realm yang memegang hati tak berujung, dan mereka ditumpas hanya dengan satu gerakan. Bukankah Kaisar Bela Diri ini terlalu menakutkan? Bersambung.